Lihat ini. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allahu Rabbul Alamin. Kita senantiasa bersyukur kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian meningkatkan ketakwaan kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Karena dengan mendekatkan diri bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudian menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang bermanfaat atau ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka tidak ada lain kebaikannya akan kembali kepada orang yang melakukan ketaatan tersebut. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu, semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbarokah ini kita bisa duduk, kita bisa melanjutkan pelajaran dan kajian kita. Masih membahas fikih tentang ibadah, bagaimana cara kita menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yaitu kitab yang dituliskan oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wa Kitabi Al-Aziz. Dan kita sudah sampai di pembahasan tentang masalah kitabus salat. Kemudian ada hal-hal yang perlu diketahui yang berkaitan dengan salat tersebut. Kita disyariatkan untuk melakukan salat di awal waktunya. Kemudian disampaikan ada waktu-waktu salat yang 5. Kemudian dijelaskan ada salatul wusta, yaitu salat asar, yang terus dijaga dan jangan sampai terlalaikan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan orang yang dia melalaikan dari salat asar, ka'annama wutira ahlahu wa malahu, seolah-olah dia kehilangan keluarganya dan kehilangan hartanya. Kemudian yang berikutnya adalah istihbabu ta'khiril isya malam takun masyaqqa. Dan di antara yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah salat isya, maka yang paling afdal waktunya adalah diakhirkan. Sampai sepermalam pertama itu disunahkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disebutkan oleh para sahabat, beliau pernah terlambat keluar mengerjakan sholat isya. Baru selesai azan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak keluar. Sampai kira-kira mungkin jam 9 atau setengah 10 baru beliau keluar. Kemudian beliau mengatakan, innahu lawaktuha laula an asyqa ala ummati. Ini adalah waktunya yang paling afdol kalau tidak memberatkan umatku. Ini diantara syariat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang tidak membebani umat beliau. Semua syariat,
Maka seorang ketika dia melakukan amalan-amalan soleh, nggak boleh dia membebankan dirinya dengan syariat kalau dia tidak bisa, kalau dia tidak mampu. Bahkan pernah kita sebutkan ketika ada orang yang dia tidak mampu berdiri sholat, karena sejatinya rukun kewajiban ketika dia mengerjakan sholat adalah dia berdiri. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala janbin." Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam itu mudah dan jangan sampai kita persusah diri kita. Jangan sampai kita mengatakan, "Oh, ini adat istiadat, Ustaz. Kalau kita tidak kerjakan maka akan dicemohkan kita sama orang lain." Tidak. Karena takaran seseorang itu mengikuti Nabi, dia cinta kepada Nabi, dia mengikuti syariat Allah Jalla Jalaluhu, bukan dengan mencari keridhaan manusia. Tapi yang harus kita cari adalah keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan sesuai dengan tuntunan Nabi, kemudian kita ikhlas mengerjakannya. Karena kalau kita memberatkan diri kita melakukan satu amalan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faqad golaba," maka dia akan kalah. Maka lihat amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian antum paksakan harus mengerjakan hal tersebut. Akhirnya kita akan merasa berat. Bahkan setelah selesai mengadakan acara tersebut, stres kita mikirin. Udah mikirin utang, mikirin apa, dilihat yang datang yang dibawa sama orang ternyata tidak sebanding dengan pengeluarannya dan seterusnya. Ini diantara syariat itu tidak kita dilarang berlebih-lebihan, bahkan dilarang untuk membuat sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya kata beliau di sini, karahatun naumi qablaha wal hadisu ba'daha li ghairi maslahah. Maka dibenci orang itu tidur sebelum Isya, kemudian bercerita setelahnya yang tidak ada faedah. Disebutkan dari Abu Barza radhiyallahu taala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'da. Nabi SAW membenci orang tidur sebelum Isya. Ini dibenci. Kecuali kalau memang ada kebutuhan. Dia baru pulang kerja, sangat capek sekali dia, maka silakan boleh dia tidur sebelum Isya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyebutkan nanti dalam kitab sholat masih juga, ketika ada orang pulang kerja, kemudian dia sangat capek sekali, datang waktu sholat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaknya dia tidur dulu, baru dia kerjakan sholatnya. Ini kalau memang ngantuknya yang luar biasa sekali. Ini bahkan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, yaitu tentang pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyebutkan kalau ada orang yang dia sangat mengantuk sekali, yang nanti kalau dia sholat bahkan bacaannya akan terlupakan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hendaknya dia istirahat, hendaknya dia tidur, nanti kalau sudah lewat ngantuknya baru dia mengerjakan sholat. Ini hukum asalnya disebutkan itu adalah dimakruhkan. Tapi ketika ada hajat, ketika ada kebutuhan, maka itu dibolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah dilarang cerita-cerita setelah Isya. Ini kita yang suka kumpul-kumpul setelah Isya, nggak karuan. Cerita-cerita yang nggak jelas. Kecuali kalau kita saling berdiskusi, kumpul dengan saudara kita, yang mana orangnya jauh, kemudian dia datang, kemudian kita juga ingin menanyakan ini dan itu, dan seterusnya, maka itu tidak jadi masalah. Kemudian disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala nadharna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kami melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, yaitu suatu malam, hatta kana satrul laili yablughuhu, sampai sepertengah malam yang lewat. Faja'a, kemudian beliau pun datang, fa sallalana summa khatabana, kemudian beliau datang melihat kita, kemudian beliau mengajak salat, kemudian beliau berkhutbah. Beliau mengatakan, ala innan nasa qad sallau summa raqadu wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumus salat. Ini tentang permasalahan menunggu waktu salat.
Apalagi yang kita sebutkan tadi, sholat isya itu afdolnya adalah sepermalam pertama. Maka suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terlambat datang mengerjakan sholat, kemudian beliau sholat, beliau menjelaskan orang-orang di rumah ini sudah pada tidur, dia perempuan sudah pada tidur, anak-anak pada tidur. Maka kalian yang menunggu waktu sholat itu ditulis lagi sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka duduknya kita habis maghrib, duduk bercengkrama di masjid, bercerita, kemudian menuntut ilmu, ikut taklim, itu ditulis pahala sholat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sudah dapat pahala sholat, pahala duduk di majlis taklim, kemudian dimudahkan surga oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya adalah istihbabu tabkiri bis subhi fi awwali waktiha. Disunahkan menyegerakan sholat subuh di awal waktunya. Maka sholat subuh ini ya jangan terlalu lama juga iqamahnya jemaah. Karena dianjurkan disegerakan. Karena di sana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di antara maslahatnya kaum muslimah atau sahabiyah di zaman Nabi SAW, dia datang untuk sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang untuk mengerjakan sholat. Kemudian selesai sholat mereka pulang. Tidak ada yang mengetahui siapa si fulana bin fulana tersebut. Fulana tersebut. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu sholat subuh itu tidak terlalu lama. Mungkin ya sekedar 10 menitan lah. Yang penting ada jarak dari orang bangun, siap-siap dia gosok gigi, dia wudhu, atau mungkin dia membersihkan badannya sedikit, kemudian dia berangkat. Maka ini dia anjurkan. Adapun kalau terlalu lama misalnya maka jangan. Karena di antara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdolus sholati fi awwali waktiha. Kemudian di antara hadis yang menunjukkan bahwasanya sholat subuh itu disunahkan di awal waktu, maka disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kunna nisa'ul mu'minat yashhadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri. Dahulu kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menyaksikan atau mengikuti salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutalaffi'atin bimurutihinna, yang mana dia ketika datang mengerjakan salat maka dia menutup dirinya supaya tidak terlihat auratnya. Kemudian dia menjauhkan diri dari memfitnah laki-laki. Kemudian menjauhkan dirinya dari menggunakan minyak wangi. Dan di sini juga dalil bahwasanya perempuan itu boleh dia datang ke masjid. Hukum asalnya boleh. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para suami ketika istrinya minta izin untuk datang ke masjid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian menahan istri-istri kalian, yaitu hamba-hamba Allah perempuan, untuk datang ke masjid. Maka silahkan dia datang ke masjid. Tapi dengan syaratan tadi, tidak boleh dia datang ke masjid bersolek, karena nanti akan membuat laki-laki terfitnah. Kemudian dia juga mengumbar auratnya. Maka ini juga dilarang. Kemudian tidak boleh menggunakan minyak wangi yang mana ketika dia memakainya kemudian dicium oleh laki-laki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ka'annaha zaniyah, dia kayak seperti wanita pelacur. Maka antum kalau sudah mulai mau pergi ke masjid, istri antum cium dulu baunya. Ini sampai mana baunya? Jangan sampai ketika dia keluar saja baru dia pakai wangi-wangian. Tapi kalau di rumah, masya Allah, luar biasa, giginya sudah berapa bulan nggak pernah digosok, bau nafasnya luar biasa, ketiaknya sudah berapa tahun nggak pernah dicabut ketiaknya, mungkin rambut ketiaknya, kemudian sudah keluar baunya. Nah, kemudian dia juga di rumah tidak berhias, maka istri itu hendaknya di rumah berhias supaya suaminya betah di rumah. Karena kenapa? Ketika seorang suami ini berangkat bekerja, pergi kajian pun ada di sana, ada godaannya. Ada di pinggir-pinggir jalan godaannya, jemaah. Mungkin bukan pinggir jalan yang di sini, yang di luar juga kan banyak. Yang dia menggunakan pakaian-pakaian seksi, maka di sini di antara anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perempuan itu harus merawat dirinya.
Ya kalau seandainya suaminya nggak ada modal belikan skincare, ya rajin mandilah, rajin wudhu lah, kemudian jaga kebersihannya, jangan sampai keluar bau dari mulutnya, keluar bau dari ketiaknya, kemudian yang lainnya, sehingga suaminya akan merasa betah di sana. Kemudian summa yang qalibna ila buyutihinna. Kemudian setelah mereka melakukan sholat, dia kembali ke rumah-rumah mereka. Hina yaqdina sholat, ketika Nabi SAW selesai mengerjakan sholat. La ya'rifuhunna ahadun minal golas. Gak ada orang yang mengetahui dia siapa si fulana ini, siapa si fulana ini. Menunjukkan bahwasanya sholat subuh itu dikerjakan di awal waktunya. Kemudian yang berikutnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau mengatakan mata yakunu mudrikan lil waqti. Kapan orang itu dikatakan mendapatkan waktu sholat? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man adraka minas subhi raka'atan qabla an tatlu asy-syamsu faqad adraka subha. Orang itu dikatakan dia mendapati waktu sholat seandainya kalau dia mendapatkan 1 rakaat dari sholat tersebut. Ada orang ketiduran, kemudian dia bangun, kaget, ternyata lolos sudah sholat subuh. Ketika dia sholat, baru dapat 1 rakaat, kemudian terbit fajar. Kan seharusnya itu kan di luar waktunya. Maka dia ditulis mengerjakan sholat subuh itu di waktunya. Nah, kemudian nanti akan ada pembahasan tentang masalah orang yang masbuk juga. Kapan dia akan dikatakan mendapatkan sholat. Maka ketika dia datang ke masjid kemudian mendapati kondisi imam itu sedang ruku, maka ketika dia ikut ruku bersama imam, dia mendapatkan satu rakaat. Tapi itu nanti akan datang pembahasannya. Kemudian beliau mengatakan man adraka raka'atan minal asri. Barang siapa yang orang ini mengerjakan sholat dan dia mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar, qabla an taghrubas syamsu, sebelum matahari terbenam, faqad adrakal asra, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Walaysa hadzal hukmu khassan bisubhi wal asri, dan hukum ini tidak khusus hanya sekedar subuh dan asar saja. Maka ini berlaku ke semua sholat. Kemudian beliau mengatakan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man adraka rak'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang dia mendapati 1 ruku atau 1 rakaat dari salat, maka dia sudah dikatakan mendapati waktu salat. Kemudian beliau mengatakan di sini qadaul fawaid, yaitu mengqada salat yang dia tertinggal atau mungkin yang luput darinya. Nah, tadi mengatakan bahwasanya kapan orang itu dikatakan mendapati waktu salat, kalau dia mendapatkan 1 rakaat dari salat tersebut, walaupun setelahnya dikerjakan di luar salat, maka tidak jadi masalah kalau memang dia tidak sengaja. Kalau dia sengaja, maka dia dikatakan seperti orang-orang munafik yang dia nunggu waktu sholat mau habis, kemudian dia segera untuk mengerjakan sholat dan dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang tertidur dari sholatnya atau dia lupa? Apa yang harus dilakukan? Ini dulu pernah terjadi sama anak jemaah, karena kan belum paham tentang hal ini. Orang tua kita dulu itu kalau ketinggalan sholat tuh, kalau sudah lewat waktunya nggak dikasih kita sholat, terutama waktu subuh. Anak dulu ingat bagaimana ibu itu ngasih tahu tuh ini sudah habis waktu sholat, nggak boleh sholat, kata beliau. Ternyata setelah belajar tidak seperti itu praktiknya jemaah. Kalau antum ketinggalan sholat, misalnya kebablasan sholat subuh, walaupun dia bangun jam 8, walaupun dia bangun jam 9, walaupun dia bangun jam 10, bahkan mau zuhur dia bangun. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan. Barang siapa yang dia lupa salat. Dan kita lupa sholat tuh kadang-kadang sering jemaah. Anda juga pernah sering lupa sholat jemaah. Lupa sholat. Karena lagi safar, kira tadi sudah dijama.
Ternyata nggak baru pas di rumah waktu Isya baru kepikiran. Sholat asar tadi sudah apa belum? Pikir-pikir, kayaknya belum, ternyata kebablasan karena waktu safar kira tadi dijamak dengan zuhur, tapi diingat-ingat ternyata enggak, sholat zuhur saja baru berangkat. Sholat zuhur saja baru berangkat. Ini dia, seharusnya dijamak, tapi lupa dijamak. Anda berharap nanti nyampe ke rumah, yaitu bisa mengerjakan sholat asar. Ternyata lupa. Ingatnya itu di waktu Isya. Maka beliau mengatakan barang siapa yang dia lupa sholat, au nama anha, atau dia tertidur, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakafaratuha, maka balasannya, kafarahnya, ayyusalliyaha idza dzakaraha, maka dia harus ganti, dia harus bayar kafarahnya kalau dia ingat. Kapan saja antum ingat. Ustaz, ana 4 tahun yang lalu kayaknya pernah ninggalin sholat, kayak gimana sekarang? Maka para ulama mengatakan banyak-banyak bertobat. Mungkin antum nggak tahu hukumnya dulu. Sekarang sudah tahu hukumnya. Maka bagaimana caranya? Perbanyak amal soleh, beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kalau sudah tahu dalilnya di sini sudah mantap sudah. Orang yang dia lupa, orang dia tertidur dari sholatnya, kemudian dia ingat. Maka yang harus dia lakukan adalah mengerjakan sholat tersebut. Kapanpun waktunya. Maka dulu pernah kita diajarkan. Di sini pernah mendapati bahwasanya orang yang tertidur, kemudian orang yang dia lupa dari sholatnya dulu sebelum belajar sunnah. Maka Ustadz Anda itu mengajarkan orang itu kalau sholat sesuai dengan waktunya, kata beliau. Apa itu? Kalau lupa antum waktu zuhur, nanti waktu zuhur dikerjakan. Kalau antum lupa waktu asar, nanti waktu asar antum kerjakan. Berarti asar tadi lupa dia kerjakan, berarti besok. Besok dia harus kerjakan di waktu asar. Ternyata tidak seperti itu praktiknya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang dia lupa, kemudian dia tertidur dari sholatnya, kemudian dia ingat, hendaknya dia falyusalliha, dan di sini adalah perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alayusalliha, maka hendaknya dia sholat idza dzakaraha, ketika dia ingat. Berarti tadi sholat zuhur antum lupa, ingatnya waktu maghrib. Padahal sudah selesai waktu maghrib, maka silahkan antum bertakbir, kerjakan waktu sholat zuhur tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang sengaja mengeluarkan waktu sholat dari waktunya? Apakah dia diperintahkan untuk mengkodoknya? Ataukah dia tidak perlu mengerjakan sholat? Maka beliau menyebutkan di sini, Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullahu ta'ala, disebutkan dari perkataan Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala fil Muhalla, yaitu kitab beliau, kitab Muhalla, jilid kedua, halaman yang ke-235. Maka beliau mengatakan, innallaha ta'ala ja'ala likulli salati fardin waqtan mahduda tarafaini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat wajib itu ada 2 waktu ujungnya. Waktu mulai sama waktu berakhirnya. Wa yabtulu fi waqtin mahdudin, kemudian batal di waktu tertentu. Fala farqa baina man shallaha qabla waqtiha wa baina man shallaha ba'da waqtiha. Maka beliau mengatakan tidak ada bedanya orang yang sholat sebelum waktunya. Kalau ada orang sholat Isya sebelum waktunya, sah sholatnya? Sah sholatnya jemaah. Ada orang, dia kira sudah masuk waktu Isya, dia berwudu kemudian dia sholat. Tiba-tiba selesai sholat, adzan Isya jemaah. Apakah sah sholat Isya-nya? Tidak jemaah, sholat Isya-nya enggak sah. Sholat Isya-nya enggak sah. Dan beliau menyebutkan Ibnu Hazm, kalau orang mengerjakan sholat sebelum waktunya saja tidak sah, maka setelah waktunya pula tidak sah. Kemudian beliau mengatakan li'anna kilaihima shalla fi ghairi waqti. Dikarenakan dia mengerjakan sholat ini di luar waktunya. Wa aidan fa innal qada'a ijabu syar'i. Sedangkan mengkodok sholat itu adalah kewajiban syariat. Ini kalau bagi orang yang dia tertidur atau yang dia lupa. Adapun orang yang dia sengaja mengeluarkan waktu dari waktu sholat, maka wasyar'u la yajuzu li ghairillahi ta'ala ala lisan Rasulullah SAW walau kana qada'u wajiban alal amidi li tarki salat hatta yakhruja waqtuha
lama aghfalallahu ta'ala wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik. Maka syariat itu ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini syariat. Kalau antum mengatakan itu syariat, harus ada dalilnya dari Al-Qur'an, harus ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat ini adalah wahyu dari Allah tabaraka wa taala. Jangan kita mengadakan acara ini, syariat Nabi. Tanya dia, apakah memang Nabi mengerjakan hal tersebut? Kalau nggak ada, berarti dia bukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum harus bedakan mana adat kebiasaan sama mana ada syariat. Syariat itu adalah ibadah, jemaah. Ibadah itu adalah ketika kita melakukan suatu amalan mengharapkan pahala. Kalau ada adat kebiasaan yang dia tidak melakukan pahala, yang dia tidak menginginkan pahala sama sekali, maka adat kebiasaan itu boleh. Adat kebiasaan itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Hukum asalnya boleh, jemaah. Tapi kalau antum sudah jadikan adat itu jadi ibadah, maka harus kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada contohnya, jangan dikerjakan. Jangan dikerjakan. Karena syariat Allah yang membuatnya dan Nabi SAW yang menyampaikannya. Seandainya mengkodok sholat, kata beliau, ini diwajibkan bagi orang yang sengaja mengeluarkan waktu sholat dari waktunya, maka Allah ini sudah lalai. Nabi SAW sudah lalai, nggak dijelasin ke kita. Nggak dijelasin ke kita. Berarti menunjukkan bahwasanya di sini tidak ada syariat mengkodok sholat kalau sengaja. Tapi kalau dia lupa tadi, kemudian dia tertidur, maka itu tidak jadi masalah karena ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wala nasiyahu, Allah dan Rasulnya tidak lupa. Wala ta'ammada i'natana bitarki bayanin. Kemudian Nabi SAW tidak meninggalkan penjelasan dengan hal tersebut. Wa makana rabbuka nasiya, dan Allah itu tidak lupa. Wa kullu syari'atin lam ya'ti bihal Qur'an, semua syariat yang tidak datang dari Al-Qur'an wa sunnah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya batilun, maka syariat itu adalah syariat yang batil, yaitu yang tidak diterima dan tidak sah ketika dikerjakan. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka beliau mengatakan al-awqatul lati nuhiya anis salati fiha. Ada ternyata waktu-waktu yang kita ini dilarang untuk mengerjakan salat pada waktu-waktu tersebut. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna wa an nakbura fihinna mautana. Ada 3 waktu, kata beliau, yang Nabi melarang kita sholat pada waktu tersebut, kemudian melarang kita menguburkan jenazah-jenazah pada waktu tersebut. Cuman disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ditambah 2 lagi, nanti kita sebutkan. Maka beliau mengatakan di sini, mana dia? Hina tatlu'us samsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari itu terbit di ufuk sana, ketika terbit, yang biasanya kalau antum lihat jam itu ada namanya suruk. Itu suruk itu berarti matahari itu keluar. Maka jangan antum sholat dulu kalau baru matahari keluar. Nanti kalau sudah 1 tombak baru antum mengerjakan sholat. Kira-kira mungkin 5 menit atau 6 menit atau 10 menit baru mengerjakan sholat. Maka Nabi SAW mengatakan kalau matahari baru terbit, jangan kalian sholat sampai dia tartafi'a, meninggi. Yaitu 1 tombak. Wahina yakumu taqaimuz zahirati hatta tamila samsu. Kemudian yang kedua adalah ketika matahari pas di atas kepala. Mana itu sebentar saja, jemaah. Paling cuman enggak nyampe 1 menit kayaknya. Matahari pas di atas kepala, kemudian ketika antum lihat bayangan itu enggak ada. Bayangan itu enggak ada, maka ini tidak boleh mengerjakan sholat pada waktu tersebut. Kemudian yang berikutnya kata beliau adalah wahina tadayyafu samsu lil ghurubi hatta tagruba. Ketika matahari hendak terbenam sampai betul-betul terbenam. Kemudian yang 2 disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan dan hadis dari Nabi SAW. Yang keempat itu adalah setelah ba'da asar sampai tenggelamnya matahari, kemudian setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, kemudian sampai meninggi dia.
Disebutkan ada 5 waktu yang kita dilarang mengerjakan sholat di sana. Dan jelas sholat itu adalah sholat yang tidak ada sebabnya. Sholat yang nggak ada sebabnya. Tapi kalau sholat ada sebabnya boleh. Kayak seperti kita ada yang dia datang sholat Jumat, kemudian dia mengerjakan sholat mutlak di sana. Sholat mutlak, karena di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang datang ke masjid, dia sholat sampai keluar imam untuk mengerjakan sholat Jumat. Dan keluarnya imam itu biasanya pas masuk adzan zuhur atau adzan Jumat. Otomatis orang yang sholat terus kemudian dibatasi sampai keluarnya imam, pasti akan kena dengan matahari yang pas di atas kepala. Ini enggak jadi masalah. Kemudian yang kedua di antara yang sebab dibolehkan kayak tahiyatul masjid. Antum datang sebelum maghrib, kan udah mau maghrib, mau tenggelam. Antum datang sholat maghrib, ya kayak seperti yang tadi kita kerjakan. Sebelum orang azan, kita datang, kita sholat, itu tidak jadi masalah karena ada sebabnya. Kemudian dikecualikan ada tempat, silahkan seperti di Mekkah dan Madinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan larang orang sholat di Baitullah, di rumah Allah, yaitu di Mekkah. Kapanpun dia datang, kapanpun dia waktunya dia mengerjakan sholat, boleh, silakan. Karena dia mengerjakan sholat yang memang dikhususkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan disebutkan apa sih alasannya kenapa orang itu dilarang mengerjakan sholat di antara waktu-waktu tersebut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ketika matahari itu terbit sampai meninggi, fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Maka dia keluar ketika tanduk setan berada di antara dua tanduk setan. Yang mana pada waktu itu orang-orang Majusi lagi menyembah matahari. Maka kita dilarang beribadah pada waktu tersebut. Kecuali kalau ada sebabnya, boleh. Sama juga setelah sholat asar. Biasanya kita kalau di kampung itu sholat jenazah itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar. Karena biasa setelah sholat asar baru orang ramai. Kalau setelah sholat zuhur itu jarang sekali. Di kampung Anda jemaah. Kalau di sini biasanya selesai sholat zuhur sudah mulai untuk dikerjakan sholat jenazah. Kemudian beliau juga mengatakan ketika matahari itu berada di atas kepala kita, fa innahu hina idin tusjaru jahannam. Pada waktu itu neraka jahanam lagi dipanaskan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tenggelam juga itu di antara dua tanduk setan. Nah, Allah Ta'ala alam shawab, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan sedikit untuk pembukaan kajian kita. Kesimpulannya di sini adalah kita dimakruhkan untuk tidur sebelum Isya, kecuali kalau ada hajat. Kemudian cerita-cerita yang tidak ada manfaatnya setelahnya. Kalau ada manfaatnya makanya silakan boleh. Kemudian mengerjakan sholat subuh di awal waktunya. Intinya semua sholat itu adalah dikerjakan di awal waktu. Kemudian kapan orang itu dikatakan mendapatkan waktu sholat? Ketika dia mendapatkan satu rakaat. Bagaimana kalau dia nggak mendapatkan satu rakaat, Ustaz? Berarti dia mengerjakan sholat di luar waktunya. Boleh karena dia lupa atau dia tertidur. Kemudian orang yang sengaja mengeluarkan sholat dari waktunya, maka dia tidak perlu mengganti atau mengerjakan sholat. Karena dia sudah meninggalkan kewajiban dan dia mendapatkan dosa besar. Kalau dia terbiasa dengan hal tersebut dan dia sadar, maka dikhawatirkan dia akan keluar dari agama Islam. Kemudian ada waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak di sana, yaitu ketika matahari terbit sampai matahari meninggi, ketika matahari berada di atas kepala kita, ketika matahari mau tenggelam sampai benar-benar tenggelam. Kemudian ditambahkan setelah asar, kemudian setelah sholat subuh. Adapun yang dia sholat yang ada sebabnya, maka itu tidak jadi masalah. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita, atau ada mungkin permasalahan ibadah yang agak susah dipahami atau ingin ditanyakan? Nah, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, benar. Nah,
Nah, di sini pertanyaan yang bagus. Yang kita terlewatkan dengan hal tersebut. Apa? Ada orang terbiasa mengerjakan rakaatainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yang dia keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dia terbiasa. Kemudian suatu ketika ternyata mungkin dia saking capeknya kebablasan. Kebablasan. Apakah boleh dia sholat sunnah dulu baru dia sholat subuh? Kita katakan, naam, boleh. Dan itu yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah tertinggal atau pernah luput dari sholat subuh dan sholat yang lainnya, beliau kerjakan sholat sunnah, kemudian sholat wajib. Bahkan sholat tengah malam yang beliau terbiasa mengerjakannya ketika luput, ternyata sudah sampai waktu subuh, belum sempat sholat witir, beliau sholat witirnya ketika di siang hari. Cuman digenapkan. Yang sebelumnya 11 dibuat jadi 12 oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat witir itu khusus di malam hari. Beliau genapkan jadi 12. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Maka tetap dia mengerjakan sholat sunnah, kemudian sholat wajib. Nah, apakah langsung dikerjakan? Nah, segera dikerjakan. Tapi kita Ustaz sakit perut, Ustaz kamar mandi dulu. Ya sudah, antum kamar mandi dulu. Daripada pas sholat kemudian sakit perut, tidak khusus sholat antum. Dan itu ada larangannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La sholata liman lam la sholata bihadrati ta'am wa huwa yudafi'u al-akhbasan. Maka tidak ada sholat bagi orang yang dia ketika makanan sudah dihidangkan atau dia lagi menahan dua hadas. Nah, Allah Ta'ala nam bisawab. Qadar, mungkin ada yang lain. Nah, setelah sholat dia terluputkan dari sholat sunnah. Karena dia bangun tiba-tiba orang sudah iqamah misalnya. Nggak ada. Nah, kita katakan boleh. Yang penting dia kebiasaannya saja. Tapi ini nggak pernah kebiasaan dia mau tampil beda, Ustaz. Ketika dia selesai sholat subuh, tiba-tiba dia sholat 2 rakaat, biar beda aja, Ustaz. Ditanya, sholat apa? Sholat 2 rakaat, Anda tertinggal dari sholat 2 rakaat sebelum subuh. Hati-hati, bisa jadi dia riya nanti supaya disanjung sama orang lain. Nah, kalau dia nggak terbiasa, maka jangan dia pamer-pamer kemudian yang lain. Tapi kalau dia memang mau memulai kemudian dia luput, maka silakan. Nah, dan itu boleh dikerjakan di rumah. Jemaah sholat sunnah itu afdalnya di rumah, bukan di masjid. Karena kalau antum kerjakan di rumah itu lebih jauh daripada riya. Antum mau riya sama siapa di rumah? Dan Nabi SAW menganjurkan kepada kita, bagian dari jatah sholat kita bagi di rumah. Kata Nabi SAW, "Falyaj'al nasibahu minas sholat." Kemudian falyusalli fi baitihi. Maka hendaknya dia sholat di rumah. Sesekali antum sholat sunnah di rumah. Sholat sunnah di rumah. Ustaz, bolehkah sholat sunnah berjamaah? Boleh, tapi jangan rutin. Sesekali saja. Boleh. Sholat sama istri antum misalnya. Nah, aja di masalah. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin azan dulu, baru kita lanjutkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, ibu-ibu. Nah. Nah, jemaah, di sini ada pertanyaan lagi safar. Kemudian asumsi kuatnya ini kayaknya nih nyampe kita nih nanti di rumah ini zuhur misalnya, nyampe zuhur. Karena perempuan kan nggak diwajibkan dia sholat di masjid. Di rumah silahkan di. Qadarullah ternyata macet di jalan. Gak tahu mungkin ada truk terguling lah apalah gitu yang seharusnya dia perjalanan cuma 4 jam, ini 6 jam perjalanan jemaah. Nambah lagi. Nah, akhirnya mau turun nggak sempat, kiri kanan mobil susah nih. Nah, kecuali kalau dia bawa mobil sendiri kemudian dia lihat oh kayaknya ini telat kita nih, silahkan dia turun untuk mengerjakan sholat. Dia turun di mana lah, yang penting jangan sampai keluar dari sholat. Silahkan dia berusaha. Tapi kalau itu yang terjadi maka itu tidak jadi masalah. Atau mungkin ketika dia safar
kemudian ngelihat waktunya kayaknya nggak nuntut sampai rumah, sudahlah nanti saya jamak takhir. Maka itu boleh. Jamak takhir maka itu boleh dikerjakan nanti sholat zuhur itu di waktu asar. Kalau memang seperti itu asumsinya dia yakin nanti akan nyampe ke rumah, itu nggak jadi masalah. Dan boleh dia nunda sholat, dan disebutkan oleh Abu Hanifah, selama orang itu berkeyakinan dia mengerjakan sholat, ternyata nggak dapat dia mengerjakan sholat tersebut, dia tidak termasuk orang yang sengaja mengeluarkan sholat itu dari waktunya. Contoh, ada wanita yang dia bersih nih, nggak tahu dia akan haid, tapi dia udah masuk waktu zuhur, dia mengatakan, oh zuhur masih lama nih, ya asar anggaplah jam 3. Dia zuhur mungkin jam 12 lewat 16 misalnya, oh masih lama. Nantilah sholat ya dekat-dekat jam 3 karena masih ngelayani suaminya, masak dan yang lainnya. Qadarullah sebelum jam 3 dia datang haidnya. Apakah dia termasuk orang yang akan dikatakan orang-orang yang menunda sholat? Kata Abu Hanifah, tidak. Karena untuk perempuan boleh dia menunda sholatnya, yang penting tidak keluar dari waktunya. Tapi yang afdol dia kerjakan di awal waktu. Itu lebih menenangkan. Maka kalau memang asumsinya seperti itu tidak jadi masalah, dia kerjakan di waktu asar. Tapi kalau memungkinkan bisa turun. Kan kita kan ngelihat jam terus. Lihat jam terus, sudah jam berapa ini Abi? Oh jam sekian. Ya sudah kita turun untuk sholat saja. Kalau bisa seperti itu maka tidak jadi masalah. Tapi kalau macet kiri kanan nggak bisa keluar, susah. Kan kadang ada yang itu yang terjadi. Mau parkir di mana juga susah. Ya berarti dia kerjakan sholat zuhurnya di waktu asar dan tidak terkena dengan larangan tersebut. Nah, Allah taala alam bisawab. Ada yang lain lagi? Nah. Diakhirkan. Nah, batas sholat isya itu sampai jam berapa sih? Para ulama berbeda pendapat. Sampai sekarang pendapat berbeda. Di antaranya beliau menyebutkan waktu sholat isya itu sampai pertengahan malam yang pertama. Fi awsatil awwali minal laili. Awsatil awwali minal laili, malam pertama. Yaitu ya kira-kira mungkin jam 10 atau jam setengah 11. Di dalam hadis yang lain menyebutkan satrul laili, yaitu pertengahan sholatul isya ila satrul laili. Sholat isya itu sampai pertengahan malam. Kalau pertengahan malam itu jam berapa Jemaah? Tinggal antum lihat aja, kalau malamnya itu mulai dari jam 6, kemudian nanti subuhnya itu jam 5, pertengahannya jam berapa Jemaah? Pertengahan jam berapa? Setengah 12. Setengah 12 berarti sampai sana. Cuman sebagian ulama mengatakan tidak. Sholat itu waktunya sampai sholat berikutnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam yang sudah kita sampaikan, dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat subuh itu kan kecuali sholat subuh ya. Kalau sholat zuhur itu mulai dari tergelincirnya matahari sampai mendekati sholat asar. Sholat asar itu sampai mendekati sholat maghrib. Sholat maghrib itu sampai mendekati sholat isya. Sholat isya pun seperti itu. Sholat isya itu sampai mendekati sholat subuh. Itu yang disebutkan oleh para ulama, berbeda pendapat. Dan yang Anda kuatkan, sebagaimana yang Anda pelajari di kampus, yang Anda kuatkan adalah sholat isya itu sampai mau menjelang waktu subuh. Nah, kalau antum ketiduran, capek misalnya, capek sekali, kemudian dia tidur istirahat, kemudian dia bangun nanti jam 3 misalnya, atau jam 4, maka silakan dia sholat subuh pada waktu itu. Nah, Allah Ta'ala misalnya. Ada lagi? Nah. Kita sholat apa? Sholat sunnah di rumah. Kemudian pengen berjemaah dengan kita. Nah, sholat sunnah ini udah selesai sholat, antum baru pulang gitu misalnya. Tapi jangan sampai antum sebelum sholat, antum sholat sunnah qobliyah di rumah, nanti berjamaah, orang udah iqomat di masjid, akhirnya telat. Ini kita kebalikan, biar lebih aman. Selesai antum sholat zuhur, antum pulang. Ternyata ibu sama istri sama anak-anak itu belum sholat. Dia ingin berjamaah. Apakah boleh? Boleh. Dan ini terjadi dan dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur, beliau pulang ke kaum beliau.
Karena ada kampungnya khusus dan dia yang jadi imam, diperintahkan jadi imam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mu'ad ini sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Menunjukkan bahwasanya boleh orang beda niat, boleh beda niat. Dari imam, makmum jelas beda niat. Kemudian yang satunya sholat wajib, satunya sholat sunnah, boleh. Yang satunya sholat wajib, satunya sholat sunnah juga boleh. Dalilnya mana? Kalau yang tadi imamnya sholat sunnah, kemudian makmumnya sholat wajib, ada dalilnya Mu'ad. Kalau sekarang yang imamnya sholat wajib, kemudian makmumnya sholat sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di Masjid Nabawi, kemudian ketika selesai sholat ada dua orang yang duduk di emperan masjid. Maka beliau pun menegurnya, as-sholaita, apakah engkau sudah sholat? Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad sholaina fi rihalina. Kami sudah sholat tadi di perjalanan kami ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah tusallu wa lakal sunnah. Kenapa engkau gak ikut sholat? Kemudian engkau mendapatkan pahala sunnah? Itu ternyata boleh. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah. Itu boleh. Bahkan dalam hadis yang lainnya ketika ada orang yang terlambat datang sholat ke masjid, dilihat oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Man yatasaddaq. Siapa yang mau bersedekah sama fulan ini? Terlambat dia nih. Dia terlambat sholat. Maka berdirilah satu sahabat. Sudah selesai sholat wajib. Sahabat satu ini terlambat. Maka jadilah, terserah mau dia jadi imam, mau dia jadi makmum, yang mana saja. Maka Nabi mengatakan bersedekah sama dia. Itu boleh. Silakan. Antum sholat sunnah, istri antum sholat wajib, boleh. Nah, Allah Ta'ala alam sawab. Apalagi kalau sama-sama sholat sunnah juga boleh. Cuman sholat sunnah berjamaah itu sangat jarang sekali dirutinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarganya di rumah. Sangat jarang. Nah, banyak kan beliau sholat sendiri. Ada yang lain? Kalau nggak ada kita cukupkan. Nah, nggak apa-apa ya. Nah. Jemaah, di sini merubah niat jemaah. Apakah boleh merubah niat ketika ada orang sholat sendirian kemudian ditepuk jadi imam dia? Kita katakan itu boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tengah malam di rumahnya bibinya Ibnu Abbas kalau nggak salah. Ibnu Abbas, beliau sholat tahajud sendirian. Tiba-tiba Ibnu Abbas itu berdiri di sebelah kirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi pegang kepalanya, kemudian dirubah sebelah kanan. Karena ini posisi makmum dengan imam ini kalau satu orang harus sejajar. Nggak ada belakang sedikit, nggak ada depan sedikit, sejajar. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih jemaah. Antum kalau sholat sama anak antum berdua saja di rumah, misalnya, maka sejajar. Nggak ada, belakang sedikit biar kelihatan imam di depan. Maju dikit supaya imam itu juga kelihatan di depan, makmum di belakang. Kita katakan tidak. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah kalau dia satu makmumnya sejajar, dia di sebelah kanan. Kalau dua makmumnya, dan kemudian datang ada seorang anak yatim. Pada waktu tersebut berdiri sebelah kirinya Nabi SAW. Nabi pegang tangannya, kemudian didorong ke belakang. Hadisnya hadis saya, Anda akan ketemu jemaah. Maka ini dibolehkan. Berarti Nabi merubah niatnya menjadi imam. Merubah niatnya dari jadi imam. Sekarang yang permasalahannya kalau antum masbuk dijadikan imam. Ini dia lagi permasalahan panjang lagi nanti ini. Masalah masbuk. Antum sholat maghrib. Terlambat antum satu rakaat atau tiba-tiba ada orang datang. Ditepuk punggung antum. Ditepuk punggung antum. Apakah itu dibolehkan? Sebagian para ulama mengatakan boleh, sholatnya sah, tapi itu tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan. Kenapa? Karena nggak ada dalil dari sahabat yang mengerjakan hal tersebut, nggak ada. Coba antum cari-cari nanti dalilnya. Menjadikan orang masbuk menjadi imam itu antum nggak akan dapatkan. Anda cari nggak dapat jemaah. Benar. Dan itu disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Syekh Shalih Fauzan dalam kitabnya Mulakhas Fiqhi, Fiqh al-Fiqhi, yaitu tentang ringkasan tentang masalah fikih, dicari-cari nggak ada. Nggak ada di sana dalil orang yang masbuk itu jadikan imam. Yang afdol itu adalah kalau antum beberapa orang sholat berjamaah baru saja. Kalau sendirian, sholat sendirian saja. Ustadz kan kita telat nanti nggak dapat pahala 27 kali lipat. Siapa yang bilang antum nggak dapat 27 kali lipat?
Sekedar niatan dari rumah, kemudian antum terlambat datang ke masjid, itu sudah ditulis 27 derajat oleh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah akan ketemu dengan yang masbuk dan seterusnya. Kemudian ada permasalahan kalau dia sholat subuh, kemudian dia masbuk 1 rakaat, antum ditepuk misalnya, kan sebagian ulama membolehkan. Sekarang kalau antum jadi imam itu baca keras apa enggak? Nah, baca keras apa enggak? Paham ini? Paham enggak ini? Ada orang lagi sholat subuh, antum datang telat, kan 1 rakaat, sedangkan subuh itu kan jahriyah, dibaca keras toh. Tiba-tiba ada orang yang datang terlambat ditepuk antum, kan akhirnya berubah nanti niat antum menjadi imam. Walaupun sebagian dari ulama kita mengatakan itu tidak dibenarkan, karena dia nanti seharusnya dia mengikuti imam, kemudian dia harus selesaikan sebenarnya urusannya. Cuma sebagian mengatakan boleh dia merubah niatnya, karena permasalahan adalah merubah niat dari makmum menjadi imam. Sekarang apakah dia baca keras atau tidak? Ayo baca keras atau tidak, Jemaah? Baca keras atau tidak? Nah, mau nggak mau? Mau nggak mau? Dalilnya mau nggak mau? Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, antum carilah apa jawabannya supaya lebih penasaran lagi belajar. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Sejatinya jemaah, masalah-masalah fikih itu banyak yang kita tidak ketahui. Kemarin ana ada nambah dikit lagi. Ada pembahasan tentang masalah toharoh yang ana dapati dari jemaah dan ana baru dengar permasalahan tersebut, jemaah. Antum tahu pernah dengar istilah namanya ujung sulbi? Ujung sulbi, tahu ujung sulbi? Tulang sulbi itu mana? Tulang belakang. Ujung sulbi itu mana? Tulang ekor. Permasalahannya, sering nggak antum dapati di tulang ekor itu ada bau-bau yang kayak seperti bau kotoran? Yang antum kalau buka celana dalam, antum cium celana dalam di bagian belakang, baunya kayak bau kotoran. Permasalahannya, apakah bau kotoran itu najis? Apakah bau kotoran itu najis? Gimana? Pernah dengar nggak ujung sulbi? Anda baru dengar, ternyata kemudian Anda cari ada pembahasan para ulama tentang masalah itu. Ternyata banyak urusan fikih yang kita nggak ketahui dan baru kita tahu setelah 70, 60 tahun, 50 tahun. Baru kita ketahui. Sudah jemaah, nggak perlu dijawab, nanti dicari sendiri. Allah Ta'ala alam bisawab, minggu depan dijawab saja jemaah. Allah Ta'ala alam bisawab, supaya Anda penasaran bahwasanya urusan fikih itu tidak segampang yang kita sangka. Semakin kita belajar tuh kayaknya semakin bodoh kita jemaah. Anda ngelihat ya Allah kayak enggak ada sama sekali kita pahami sedikit pun dari permasalahan tersebut. Nama Allah Ta'ala alam bisawab, ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi. Kemudian bagi para jamaah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan semua urusan kita, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.